Ya, di sini kita udah kedatangan Kak Handika. Ayo, dikasih salam dulu dong. Selamat siang, Kak Handika. Sama Gitu dong. Handika ada apa ya? Iya. Oke. Selamat siang semuanya. Iya. Nanti udah nggak sabar nih Kemal, udah nggak sabar. Aku Oke. Kemal. Oh iya, salam kenal Kemal. Oke, ya kita ingin belajar tentang black hole. Oke, adik-adik udah siap belajar black hole? Udah siap? Oke, kalau siap, bareng-bareng semuanya. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa? Coba ya. 1, 2, 3. Simsalabim, kilik-kilik, Halo adik-adik, selamat bertemu kembali di sesi Kilik. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai lubang hitam. Bersama saya Handika Ramadan dari Fisika UI. Kita berbicara mengenai black hole, mungkin kita perlu awali dengan pembahasan mengenai gravitasi. Apa itu gravitasi? Nah, gravitasi ini pertama kali dipelajari secara sistematis oleh seorang ilmuwan Inggris ya, namanya Isaac Newton. Dan menurut pengamatan beliau, gravitasi adalah gaya yang menarik kita ke bawah, ke tanah. Kalau Anda jatuh ke tanah, itu karena gravitasi. Adalah gaya yang universal. Apa yang maksud dengan universal? Universal di sini artinya adalah gaya gravitasi itu bekerja di semua tempat. Secara lebih umum, gaya gravitasi itu bisa diekspresikan sebagai gaya tarik antara dua benda yang punya massa. Jadi dengan kata lain, gaya gravitasi itu muncul antara dua batu ya yang Anda pegang, dan juga gaya gravitasi muncul sebagai gaya tarik antara bulan dan bumi atau bumi dan matahari. Jadi jangkauan gravitasi itu universal, menjangkau segala rentang ukuran selama dia punya massa. Nah, tentu saja ketika kita berbicara mengenai dua buah batu, ya kita tidak bisa mendeteksi gaya gravitasi antar dua buah batu ini dengan mudah, karena gaya gravitasi sangat-sangat kecil. Oke, nah adik-adik, Kasih mau bilang dulu nih. Tadi udah tahu nggak? Kita mau mulai satu-satu ya, biar nggak pusing dulu nih. Untuk belajar black hole harus tahu gaya gravitasi. Kemal tahu gaya gravitasi itu apa? Gaya tarik ya. Gravitasi itu gaya tarik. Iya, oke. Nah, gaya gravitasi itu bekerjanya di semua tempat. Jadi tidak hanya bekerja di Depok doang, tidak. Di Jakarta juga, di Cilegon juga, di Bandung juga, di Manado juga, gitu ya. Paham ya? Makan pedas, Kak. Oke, sekarang kita minta bantuan dari Nai. Yuk kita lanjut Nai sama Vidya. Tolong yuk kita buat yang kedua. Yang lain tolong di mute dulu ya. Bim, kilik-kilik. Jadi apa? Di sini doang. Tapi kalau kita melihat gravitasi antara tubuh kita dengan bumi, itu lebih mudah diamati ya. Kita merasakan adanya tarikan gravitasi ke pusat bumi. Hal itu terjadi karena masanya sangat besar. Dalam hal ini adalah massa bumi jauh lebih besar dibandingkan massa tubuh kita. Nah, karena massa bumi itu sangat besar, maka gravitasinya atau gaya gravitasinya pun bisa diukur, bisa dirasakan. Apalah lagi gaya gravitasi antara bumi dengan matahari, massanya itu jauh lebih besar dibandingkan massa bumi. Jadi gaya gravitasi antara bumi dan matahari itu lebih signifikan lagi
kenapa planet-planet ya, dari Merkurius sampai Neptunus itu semuanya bergerak mengorbit matahari karena mereka dipengaruhi tarikan gravitasi matahari. Selain dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari, mereka juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi antar sesamanya. Karena gravitasi itu universal, maka jangkauannya bukan hanya sebatas tata surya, tapi lebih jauh lagi, galaksi atau antar galaksi. Galaksi itu merupakan kumpulan jutaan atau miliaran bintang-bintang dan planet-planet yang mengorbit masing-masing bintang tersebut. Oke, nah adik-adik tahu ya, masa bumi sama masa tubuh kita lebih besar mana? Jauh lebih besar masa bumi ya? Betul nggak? Betul Jaran? Betul Aisyah? Betul ya? Betul, Oke. Kak. Betul. Nah, jadi berlaku tidak hanya untuk di bumi, bahkan berlaku sampai ke galaksi. Ya, Osi tahu galaksi kita ada apa? Ada galaksi Bima Sakti sama galaksi apa lagi? Ah, kita tanya deh. Oke, Osi tolong bantu Kasri yuk. Tolong bantu Kasri. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa? Mana Osi? Tolong. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa? Karena gravitasi itu universal, maka jangkauannya bukan hanya sebatas tata surya, tapi lebih jauh lagi, galaksi atau antar galaksi. Galaksi itu merupakan kumpulan jutaan atau miliaran bintang-bintang dan planet-planet yang mengorbit masing-masing bintang tersebut. Kita tahu matahari merupakan salah satu bintang, maka di dalam galaksi Bima Sakti itu ada miliaran bintang lain selain matahari. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di luar angkasa sana, Bima Sakti itu bukan satunya galaksi yang ada adik-adik. Selain Bima Sakti, itu kita juga kenal galaksi Andromeda dan jutaan galaksi lain. Jadi alam semesta ini kita ini sungguh sangat luas dan luar biasa. Lebih luar biasanya lagi, semua galaksi ini itu mereka bergerak dan geraknya itu diatur oleh atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi bekerja di ranah antar galaksi sampai ranah kecil seperti antar batu, dua batu yang tadi kita sebutkan. Itulah universalitasnya gaya gravitasi. Oke, gaya gravitasi tadi apa? Berlaku apa? Almaira coba berlaku umum ya. Tadi ditulis ya, tidak hanya antar dua batu, tapi juga antar planet dan antar galaksi. Tidia, tolong kasih tahu Kasri dong. Galaksi kita selain galaksi Bima Sakti tadi ada galaksi apa? Milky Sky. Andromeda. Dan masih ada banyak galaksi yang lain kalau kata Kak Handika. Nanti bisa ditanyakan. Siapa tahu satu saat nih Kemal nih nemuin satu galaksi lagi. Yang lainnya nggak Kemal? Ya Kemal ya. Oke, lanjut kita. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, oke. Almaira tolong bantu Kasri. Sri. Labim, kilik-kilik jadi apa? Coba Almaira. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa? Dalam satu galaksi itu ada miliaran bintang, ya. Dan matahari itu merupakan salah satu bintang di galaksi Bima Sakti kita. Bintang ini awalnya adalah kumpulan gas, mayoritas adalah gas hidrogen. Ya, gas ini sangat banyak sehingga membentuk, kita menyebutnya debu atau awan gas. Molekul atau partikel-partikel atom hidrogen ini punya massa, maka mereka juga dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kumpulan gas hidrogen ini itu lama-kelamaan itu akan saling tarik-menarik karena pengaruh gaya gravitasi antar sesamanya. Karena gaya tarik-menarik itu semakin lama semakin dirasakan besar, gas-gas ini akan makin rapat, sehingga volumenya akan makin padat. Ya.
Sementara dia volumenya makin padat, temperaturnya makin tinggi karena tekanan gas di dalamnya makin besar. Nah, proses ini berlanjut ya terus sampai temperatur sangat tinggi dan kepadatannya sangat padat. Itulah yang kita namakan sebagai proses pembentukan bintang. Oke, adik-adik jangan lupa ya, proses pembentukan bintang itu adalah gas-gas alamnya makin rapat, ingat ya, makin rapat dan volumenya makin padat, kemudian tekanannya makin besar dan suhunya makin panas. Oke, ya. Di sisi lain, gaya gravitasi yang menarik dia ke dalam itu sebanding atau sama dengan gaya tekan gas yang mendorong keluar. Nah, pada kondisi seperti ini, kita menyebutnya sebagai kesetimbangan hidrostatik. Ya. Dan kondisi ini stabil, artinya stabil bahwa bintang itu bisa tetap dalam kondisi ini untuk jangka waktu yang lama. Makanya kita lihat di alam semesta kita, ya, bintang-bintang yang ada itu usianya sudah sangat tua. Sebagai contoh, matahari kita itu usianya sudah 5 miliar tahun. Matahari kita udah berapa usianya? 5, Rezi berapa? 5 miliar tahun ya? Dan para ilmuwan memprediksi bahwa matahari kita itu masih terus stabil, terus eksis sampai 5 miliar tahun ke depan. Separuh usianya, masih ada 5 miliar tahun lagi. Oke, matahari kita Miliar usianya tahun. udah berapa? 5 miliar tahun. Tahun. Oke, Jasmine, Kasri mau nanya, kalau 5 miliar tahun. masih ada berapa? 5 miliar tahun lagi ya? Oke, Jasmine boleh tolong bantu kasih pandu simsalabim, kilik-kilik jadi apa? Coba sama Aisyah kuratin deh. Yuk, simsalabim, kilik-kilik. Simsalabim, kilik-kilik. Berapa? Masa matahari itu kalau kita bisa timbang itu sekitar 10 pangkat 30 kg. 10 pangkat 30 itu maksudnya gimana? Maksudnya ada tadi punya angka 1 lalu taruh 0 setelah angka 1 itu dengan jumlah nolnya adalah 30. Itu maksudnya 10 pangkat 30 kilogram. Dengan kata lain, massa matahari itu lebih besar 300.000 kali dibandingkan massa bumi. Jadi matahari itu 300.000 kali lebih berat dibandingkan bumi. Luar biasa. Itu matahari. Tapi di galaksi Bima Sakti saja kita bisa temukan ada miliaran bintang lain yang bahkan jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada matahari. Jadi matahari itu bukan bintang yang terbesar, adik-adik. Ada banyak sekali bintang-bintang lain di galaksi Bima Sakti yang beratnya itu jauh lebih besar, bisa jutaan kali atau miliaran kali lebih besar dari massa matahari. Nah, karena bintang ini berbeda-beda, maka mengalami evolusi yang berbeda-beda pula. Evolusi maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Bintang punya siklus hidupnya. Bintang punya masa kelahirannya. Ya, tadi sudah kita ceritakan masa kelahiran bintang itu terbentuk dari kumpulan debu atau gas ya, yang makin lama makin mampat. Itu adalah bisa dianalogikan seperti anak bayinya bintang gitu. Setelah dia makin panas ya, temperaturnya makin tinggi sementara volumenya makin padat, itu bisa dianalogikan seperti masa remaja pada anak. Sampai pada akhirnya bintang ini akan masuk ke fase yang stabil ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Fase stabil itu mungkin analog seperti orang dewasa pada manusia. Nah, bintang juga pada akhirnya akan mati.
Kenapa bintang mati? Bintang itu akan mati ketika bahan bakarnya di dalamnya sudah habis. Ya. Jadi misalnya seperti matahari. Matahari ini sangat panas. Nah, jadi atom hidrogen atau gas hidrogen ini merupakan bahan bakar utama dari bintang, termasuk matahari. Ketika semua gas hidrogen di dalam bintang ini sudah habis terbakar, maka pada saat itulah kita katakan bahwa bintang mengalami kematiannya atau mengalami masa tuanya. Ketika nanti dia mengalami puncak pembakarannya, dia akan membentuk yang namanya red giant atau raksasa merah ya. Dia akan membesar, lebih besar daripada matahari sekarang, dan nanti ketika dia berangsur-angsur bahan bakarnya habis, pada akhirnya dia akan menyusut menjadi bintang yang lebih kecil dibandingkan matahari ukurannya sekarang. Nah, dia tidak lagi bersinar, tidak lagi memancarkan radiasi karena bahan bakar sudah habis. Bintang yang menyusut itu untuk matahari itu para ilmuwan namakan sebagai bintang katai putih atau white dwarf bahasa Inggrisnya. Oke, nih Adede udah makin seru ya, bahwa matahari tuh bisa mati. Ya, bener nggak? Kemal udah denger nggak? Virus denger ya? Bintang bisa mati. Nanti kita tanya ya sama Kak. Iya bener Kak Sri. Bisa mati. Nah, kita tanya nanti ya. Oke. Kak Sri tadi aku mau nanya. Kak Nanti Sri belum pasti. selesai. Nanti dicatat dulu ya Kemal ya sayang ya. Oke. Ya, yang pasti bintang masa matahari itu lebih besar 300.000 kali berat bumi atau massa bumi. Ya. Dan matahari itu bisa mengalami kematian. Oke. Berikutnya ya. Kemal bantuin Kak Sri deh kalau gitu. Simsalabim. Simsalabim kilik-kilik jadi apa? Kalau masanya jauh lebih besar dibanding matahari, evolusinya bisa berbeda pula. Misalnya kita punya bintang yang masanya lebih besar dari 2 kali massa matahari, ya. Maka ketika bahan bakarnya habis, ya, dia akan terlihat meledak ya, dalam pengamatan kita, ya, meledak karena bahan bakarnya sudah habis. Nah, ledakan itu yang para astronom namakan sebagai supernova. Kalau bintang mengalami supernova, dia akan menyusut sama seperti tadi. Cuman karena masanya tadi lebih besar dari massa matahari, maka bintang ini tidak menjadi bintang katai putih, tapi menjadi bentuk bintang yang lain, yang orang namakan bintang neutron. Nah, bagaimana jika massa bintang yang kita punya itu lebih besar daripada 2 kali massa matahari, mungkin lebih dari 10 kali massa matahari? Apa yang terjadi dengan bintang-bintang seperti itu? Maka mereka akan mengalami fase red supergiant juga, dan setelah itu mereka meledak menjadi supernova juga. Tapi karena masanya sangat besar, maka gravitasinya menjadi sangat-sangat besar. Gaya dorong tekanannya itu tidak mampu melawan tarikan gravitasi. Bintang itu mengalami yang namanya keruntuhan gravitasi atau gravitational collapse. Nah, ketika dia mengalami keruntuhan gravitasi, hasil akhir yang terbentuk apa yang kita namakan sebagai lubang hitam. Nah, baru di sini kita masuk lubang hitam. Lubang hitam atau black hole bahasa Inggrisnya. Apa menariknya black hole? Oke, untuk tahu kenapa black hole menarik, adik-adik mungkin sudah mendengar ya nama Einstein, ya, seorang ilmuwan fisika yang sangat terkenal. Einstein bilang bahwa gravitasi itu bukanlah gaya. Kalau Isaac Newton mengatakan gravitasi itu merupakan gaya tarik, maka kata Albert Einstein, gravitasi itu adalah kelengkungan. Kelengkungan dari apa? Kelengkungan dari geometri ruang kita atau ruang waktu lebih tepatnya. Ya. Jadi kalau bisa kita bayangkan ya, ruang 3 dimensi kita misalnya ini punya geometri 3 dimensi. Nah, gravitasi adalah distorsi
dari geometri ruang atau ruang waktu yang menyebabkan ruang kita yang tadinya datar, flat, menjadi melengkung atau curve. Oke, Kenapa ketika kalian punya abu-abu? gravitasi ada yang menurut Einstein adalah kelengkungan geometri ruang dan waktu. Ya, Vidya sama Nai paham ya? Paham dong. Oke, ya. Kasri minta tolong Kiran dong, bantu Kasri. Kiran dari Sangit bantu Kasri dong. Ada bang. Bim, Apa ditayang? jadi apa? Ayo bantu Kak Sri dong. Boleh kan? Kalau enggak Aisyah juga boleh sama Jagat. 1, 2, 3. Tim Salabim. Simsalabim kilik-kilik dari apa? Semakin masif atau semakin besar massa, maka semakin besar kelengkungan ruang di sekitarnya. Maka kita bisa bayangkan black hole yang massanya itu sangat-sangat masif, maka dia juga pasti mendistorsi atau melengkungkan ruang di sekitarnya dengan sangat kuat. Oke, bisa bayangkan ada komet misalnya atau asteroid yang melintas di dekat black hole, maka komet atau asteroid tersebut akan terbelokkan lintasannya. Yang tadinya dia bergerak lurus, sekarang dia akan membelok. Ya, bisa jadi dia akan membelok menabrak black hole itu, atau dia membelok mengelilingi black hole. Nah, black hole itu sendiri, itu adik-adik dia punya event horizon. Horizon peristiwa. Jadi black hole itu sebenarnya adalah suatu singularitas yang terlingkupi atau tersembunyi di dalam event horizon tadi. Singularitas itu apa? Singularitas itu adalah suatu kondisi di mana kelengkungannya sangat-sangat besar, mendekati infinite, mendekati tak berhingga. Maka energinya juga sangat besar di situ. Jadi itu suatu titik yang tidak bisa dibayangkan, karena hukum fisika tidak berlaku di singularitas. Fungsinya event horizon ini memisahkan singularitas tadi dari dunia luar, dari pengamatan. Jadi kalau kita berada di luar horizon black hole, maka kita tidak bisa melihat singularitas yang di dalam black hole tadi. Oh, kenapa tidak bisa dilihat? Nah, ini kembali lagi ke misi gravitasi tadi. Maka gravitasi ini bisa membelokkan segala hal, ya. Bukan hanya lintasan planet atau lintasan asteroid yang dibelokkan, tapi bahkan cahaya pun terbelokkan. Karena saking kuatnya tarikan gravitasi black hole ini, tidak ada cahaya yang bisa keluar dari event horizon, karena saking kuatnya tarikan gravitasi singularitas tadi. Nah, kan kita ini bisa melihat suatu objek itu karena objek tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Mata kita adalah detektor, ya. Kita mau mengamati suatu objek, maka mekanismenya adalah mata kita sebagai detektor akan menangkap berkas-berkas cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Itu caranya kita bisa melihat. Kalau mata kita tidak menangkap berkas cahaya yang dipantulkan dari suatu objek, maka kita tidak bisa melihat objek tersebut. Maka tidak ada berkas cahaya yang dipantulkan keluar dari black hole. Dengan kata lain, mata kita tidak bisa melihat black hole itu seperti apa. Maka dia dinamakan lubang yang hitam. Bisa nggak sih bumi itu bisa menjadi black hole? Oke, ada yang tahu? Bisa nggak ya bumi menjadi black hole? Nah lo, bisa nggak ya bumi menjadi black hole? Oke, pengen tahu nggak? Eliza pengen tahu? Novli pengen tahu? Kalau pengen tahu, tolong bantu. Tahu kak. Pengen tahu ya? Bisa nggak ya bumi menjadi black hole? Pengen tahu ya? Ini terutama adik-adik SDB dan SMP, tolong diperhatiin ya. Bisa nggak ya bumi menjadi black hole? Ada yang bisa bantu yuk bareng-bareng yuk. Simsalabim. Kili-kili. Afifah saja. Oh boleh, Afifah mau, silakan. Simsalabim. Simsalabim Kili-kili. Jadi apa? Jawabannya secara prinsip bisa saja, ya. Baik matahari maupun bumi itu bisa saja menjadi black hole. Sebagai contoh, kalau saya mau bikin bumi menjadi black hole, jari bumi dari pusat bumi ke permukaan bumi itu sekitar 6.000 km.
Ya, pernah bermain kelereng? Nah, Anda punya kelereng, kurang lebih sekecil ini mungkin ya, ukuran bola kelereng. Nah, kalau kita bisa memampatkan bumi kita menjadi sekecil ini, barulah bumi kita berperilaku sebagai lubang hitam. Kalau kita tidak bisa melihat sesuatu, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu eksis? Para ilmuwan, para fisikawan, tentunya mendeteksi keberadaan lubang hitam tidak secara langsung, tidak dengan cara melihat, karena memang tidak bisa dilihat. Tapi mereka mendeteksinya secara tidak langsung. Misalnya pertama, saya punya dua lubang hitam, sepasang lubang hitam. Gravitasi antar kedua ini sangat besar. Ya. Maka kedua lubang hitam ini akan mengalami interaksi gravitasi, ya, saling memutari satu sama lain. Ya. Ketika sebuah lubang hitam itu bergerak dipercepat, maka dia akan meradiasikan gelombang gravitasi. Jadi gelombang gravitasi ini bisa dideteksi oleh laboratorium. Ya, tentunya peralatannya harus sangat-sangat sensitif dan sangat canggih. Cara kedua, dengan orbit bintang atau orbit planet, yang mereka mengorbit satu objek yang dalam gelap. Ya, bintang-bintang itu seolah mengorbit sesuatu, ya, sesuatu tidak kelihatan, tapi kita bisa tahu bahwa ada sesuatu di situ karena banyak bintang yang mengorbit. Nah, ini misalnya ada orbit ini, mereka mengorbit satu titik tertentu. Nah, ini pengukuran ini bertahun-tahun ya, dari tahun 1992 melihat ini sampai 2000-an ya, 2001 atau 2002 ya. Jadi ini pengamatan astronomi yang bertahun-tahun. Dari data astronomi bertahun-tahun ini, para ilmuwan menyimpulkan bahwa berarti ada sesuatu di dalam galaksi ya, yang meskipun tidak bisa kita lihat, tapi itu secara nyata membuat lintasan gerak bintang-bintang lain jadi terbelokkan. Nah, kita bisa berkesimpulan bahwa sesuatu itu pastilah black hole ya, atau lubang hitam. Keberadaan lubang hitam juga bisa dideteksi dengan cara lain, misalnya dengan mekanisme yang orang namakan sebagai lensa gravitasi atau gravitational lensing. Idenya seperti apa? Idenya adalah seperti yang tadi saya paparkan, bahwa karena cahaya itu terbelokkan di sekitar lubang hitam, ya, maka kita bisa menggunakan cahaya sebagai alat untuk mendeteksi ada sesuatu nggak sih di situ, gitu ya. Dan karena pembelokan ini bisa sangat kuat, ya, maka hasil pembelokan ini seperti seolah-olah kita melihat melalui lensa. Ya. Jadi gravitasinya black hole ini bisa berperilaku seperti lensa. Nah, ini kita namakan sebagai lensa gravitasi. Ada nggak sih lubang hitam di sekitar kita? Nah, Kemal udah tahu nggak lubang hitam itu apa? Udah tahu ya? Lubang hitam bisa nyerap apa aja ya, kelihatannya ya. Wow, ini bisa tanya lagi detail ke Kak Andikanya. Nah, ada nggak sih lubang hitam di sekitar kita? Ayo, ada nggak? Pengen tahu nggak? Ada yang pengen tahu? Ada pengen tahu? Pengen tahu? Eliezer pengen tahu? Afifah mau tahu banget. Oh, Afifah mau tahu banget. Ya udah, Afifah yang bantu Kasri deh. Yang terakhir nih, ayo Afifah. Simsalabim, kili-kili, jadi apa? Jadi apa? Ada nggak sih lubang hitam di sekitar kita? Sejauh ini lubang hitam terdekat dari kita, ya, dari bumi, itu adanya di pusat galaksi Bima Sakti. Kalau diamati oleh para astronom, yang gerak bintang-bintang di dalam galaksi Bima Sakti ini perlu mengelilingi pusat galaksi. Jadi galaksi kita tuh punya pusat, punya titik tengah, titik pusat. Nah, di tahun lalu, di tahun 2022 lalu, ya, ilmuwan berhasil memotret keberadaan lubang hitam yang ada di pusat galaksi Bima Sakti. Ya, jadi benar tepat seperti dugaan mereka, masanya sangat masif, sekitar 1 juta kali masa matahari, ya, Sagittarius A star, A bintang, gitu. Ada banyak lubang hitam lain yang sudah berhasil dipotret, ya, seperti misalnya lubang hitamnya yang bernama M87 star, itu, tapi di luar galaksi Bima Sakti, di galaksi lain. Kurang lebih seperti itu, adik-adik, perkenalan dengan lubang hitam. Oke, mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya dan di topik yang berbeda. Terima kasih. Oh ya, kira-kira black hole itu apa gitu ya. Nah, sekarang adik-adik silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi kasih masukan dulu. Kalau yang belum bertanya, tolong di mute biar tidak terdengar, biar suaranya tidak bergaul. Tapi kalau yang mau bertanya,
tolong raise hand. Kasri buka 5 kesempatan siapa yang paling cepat untuk bertanya ke Kak Andika.